Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dari tutorial sebelumnya. Kali ini kita akan membuat link dari masing-masing menu untuk setiap materi. Nah, jadi langkah awal kita bikin page-nya dulu ya. Nah, jadi bikin halaman masing-masing dari menu ini sendiri. Nah, ini kalian lihat di sebelah kanan itu ada page. Nah, ini ada home itu yang menu utama yang kita buat ini. Kemudian kita tambahkan page baru dengan nama yang pertama pemrograman web. Disamakan saja supaya nanti lebih gampang. Nah, ini kita sudah bikin baru ya, program web. Kemudian buat lagi, diulangin dengan langkah yang sama untuk materi yang 3 materi lainnya. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita buat link di masing-masing materi. Nah, dengan cara kita klik saja. Nah, nanti mau yang mana, misalnya gambarnya atau teksnya atau keduanya. Nah, ini supaya lebih gampang kita isikan kedua-duanya ya. Jadi caranya klik dulu di bagian gambar, kemudian ada insert link. Nah, ini pilih yang pemrograman web. Kemudian kita apply. Kemudian bagian ini juga sama, lakukan hal yang sama, insert link, kemudian pemrograman web. Nah, ini kita apply dulu. Nah, tidak usah pakai teks. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tes dulu di preview. Nah, ini nanti kita sudah bisa klik linknya. Nah, dia akan lari ke link yang lain. Oke, kita close dulu. Nah, ini menunya muncul juga di sini. Nanti kita bisa sembunyikan ya, dengan cara di bagian di sini ini kita klik yang 3, kemudian di hide from navigation. Ulangi hal yang sama di page yang lainnya. Nah, kemudian kita coba preview lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi menunya tidak usah muncul di samping, jadi langsung di sini saja. Nah, ini untuk pemrograman web. Kalau kita klik, dia akan kembali ke home. Kemudian pemrograman mobilnya belum kita isi. Oke, kita ulangi langkah yang lainnya. Ini kayaknya kurang bagus ya di teksnya. Kita hilangkan saja. Jadi linknya hanya ada di gambar.
Tapi nanti kalian bisa bikinnya tidak apa-apa, misalnya kalian mau taruh di mana di teksnya, linknya itu tidak apa-apa juga. Tapi saya lebih suka kalau tidak ada underscore-nya, jadi kelihatan bagus menunya. Kemudian bagian pemrograman mobile, bagian gambarnya kita insert link, ini pemrograman mobile. Kemudian di apply, kemudian di aplikasi perkantoran juga sama, apply, dan di Technopreneur kita insert. Oke, ini linknya sudah masuk semua ya, linknya sudah kita isi semua, bisa kita lihat, kita preview. Nah, ini jadi masing-masing menunya bisa diakses. Misalnya pemrograman web, kita nanti larinya ke pemrograman web, nanti kita isi kontennya, ini belum diisi. Kemudian kalau kita klik pemrograman mobile, dia akan lari ke page pemrograman mobile. Kemudian kalau kita klik lagi di aplikasi perkantoran, dia akan masuk di page yang dengan nama aplikasi perkantoran. Kemudian kalau kita masukkan klik lagi di Technopreneurship, nah dia tampil juga. Nah, seperti ini untuk WA, email, dan info. Untuk WA dan email nanti ya, ini karena kita nanti pakai ada API-nya sendiri. Jadi untuk WA nanti pakai WhatsApp API. Kalau email nanti supaya dia bisa pakai mail tuh, seperti itu. Jadi kalau diklik otomatis akan buka ke email. Oh iya, ini saya lupa, kita bikin satu lagi page namanya page info. Oh, sebelum itu kita lihat coba tampilan di handphone ya. Kalau diklik, oke, nah ini sudah. Oke, berikutnya kita buat chat tadi link info ya, info dot. Nah, ini sudah ada. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi masing-masing konten yang ada, mengisi masing-masing konten di setiap page yang kita buat. Oh ya, ini di hide dulu juga supaya tidak muncul di menu. Tapi kalau kalian memunculkan sih tidak apa-apa. Nah, kita ke Techno. Oke, langkah berikutnya kita akan mengisi atau menginputkan konten-konten di masing-masing page untuk pada saat mengakses menu materi. Ini kita buat dulu yang pertama pemrograman web. Kita lari ke pemrograman web dulu, pilih pemrograman web. Nah, di sini kita bisa tambahkan, misalnya saya tambahkan gambar dulu ya biar bagus. Kita tambahkan, saya cari. Misalnya mana ya? Nah, ini saja yang bagus ya, kita pilih tengah. Kemudian kita inputkan lagi teks. Nah, di sini kita isi berikut ini. Ini adalah list materi untuk mata kuliah
Nah, oke, kalau sudah seperti temanya pakai emphasis 1 supaya tidak kontras dengan warna yang di belakang. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa mengembed file dari Google Drive bisa, atau mau bikin listnya saja, tapi nanti baru kita bikin linknya ya, link masing-masing. Nah, tapi di sini kalau misalnya kalian sudah punya slide-nya, nah itu bisa langsung ditarik saja. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa insert doc, kemudian slide, atau sheet, atau misalnya ada Google Form. Nah, ini karena saya sudah ada beberapa materi, ini saya insertkan saja slide-nya. Nah, misalnya ini ya, ini untuk web. Ntar ya, saya ada taruh tidak di sini. Nggak ada, kita kita contohkan beberapa saja dulu. Misalnya saya ambil salah satu nih, kemudian saya insert. Nah, di sini nanti dia bisa terlihat untuk slide-nya. Bisa kita tambahkan untuk playback atau auto start. Jadi nanti kalau auto start itu pada saat dia dibuka otomatis dia akan slide-nya jalan sendiri. Kemudian kita bisa setting untuk starting slide-nya dari slide keberapa. Nah, ini kita downkan saja. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita preview. Nah, ini di preview untuk pemrogram web. Nah, jadi nanti materi-materinya ada di sini. Kalian bisa lihat, dia akan muncul di sini. Nah, ini slide-nya bisa dibaca. Nah, jadi nanti misalnya ada 10 materi gitu, ini kalian bisa upload semua di sini. Lakukan hal yang sama. Kemudian di page yang lain juga sama ya, harus diisi juga kontennya. Ya, konten masing-masing. Ini baik ini pemrograman web, kemudian pemrograman mobile. Kita tambahkan gambar dulu ya biar bagus. Kita select. Saya ambil gambar Android. Nah, misalnya ini ya. Saya taruh ke tengah. Nah, kemudian kita insert tag. List materi pemrograman mobile. Ini kita ganti temanya emphasis 2, emphasis 1. Nah, misalnya itu tadi yang slide, kemudian kita mau bikin misalnya ada listnya, ini bisa pakai ini nih, link materi 1 misalnya. Ya, pendahuluan, sejarah sejarah ya, perkembangan aplikasi, pengembangan misalnya seperti ini ya. Kemudian modul praktikum Android
ke 1. Ini misalnya membuat kalkulator sederhana. Nah, ini misalnya seperti ini bisa kalian buat ya. Jadi nanti masing-masing diisi link atau dengan cara yang tadi. Nah, ini misalnya kalau kalian mau desain dulu, kalian bisa buat seperti ini, kemudian nanti baru materinya diupload, baru kalian edit lagi di Google Sheet-nya. Dan kita preview. Hasilnya seperti ini belum ada ya, belum bisa diklik karena linknya belum kita inputkan. Oke, kita isi lagi yang lain di aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran, lakukan hal yang sama, kita masukkan image. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau insert yang lain, tadi misalnya kita pakai slide ya. Nah, ini kemudian kita pakai doc, Google Doc ya. Nah, nanti dia biasanya nge-link ke Google Drive. Jadi usahakan agar dokumennya itu sudah diupload di Google Drive. Nah, jadi kita bisa sematkan di situ. Ini misalnya saya ambil contoh nih, semua file yang bertipe doc ya. Nah, ini misalnya saya seperti ini, saya klik, diklik, dia ada. Ini nanti bisa dibaca. Coba kita cek. Nah, ini jadi nanti filenya itu bisa dibaca langsung di webnya. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama untuk setiap page yang lain. Jadi nanti lakukan semua sampai terisi ya, sampai terisi semua konten-kontennya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau sudah jadi, nah ini kita bisa publish. Nah, cara mempublish webnya ini itu dengan cara, oh iya saya lupa ya, yang ini belum, nanti di bagian tersendiri. Nanti akan saya bahas lagi di video yang berikutnya ini untuk yang bagaimana cara membuat WA. Jadi misalnya kalau kalian pernah melihat ada iklan ya, biasanya itu iklan jual beli sih. Kalau misalnya Anda berminat misalnya di Instagram, klik WA. Nanti ada link WA-nya, itu bukan berupa nomor, tapi pada saat kalian klik link, dia otomatis langsung masuk ke pesan WhatsApp. Nah, ini nanti kita akan bahas tersendiri, nanti akan saya bahas bagaimana cara membuat linknya, kemudian bagaimana cara kita menginputkan kodenya di dalam tombol WA. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah jadi semua, bisa kita publish webnya. Caranya dengan klik publish yang ada di logo publish, button publish yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini kita bisa custom. Ini kalau dari sistemnya dia kasih nama web materi HTML. Dia sesuai ngambil dengan nama project. Ini kita bisa ubah. Tapi kalau diubah ini kalian harus unik ya, karena nanti URL yang sudah pernah ada atau orang lain pernah buat itu nggak bisa digunakan. Misalnya saya bikin ini, misalnya web ini ya. Nah, kayak gini, ini sudah ada. Di situ kan dia pesan data secret address, itu adalah alamat yang bagus. Tetapi sudah ada yang mengambil, but it's already taken. Jadi alamat ini tidak bisa kita gunakan. Jadi saya bikin kalau seperti ini bisa ada centang biru, kemudian di sini tidak ada error. Nah, virtual class Harry. Nah, di sini tidak ada error. Nah,
virtual class Harry. Nah, ini bisa saya publish ya. Untuk yang ini tidak usah dicentang, ini request public search engine to not display message. Jadi ini supaya supaya nggak muncul di search engine seperti itu, tapi biarkan saja, kita sesuaikan dengan settingan yang ada dari sistem. Nah, ini kita publish. Nah, tunggu. Nah, your site has published. Ini bisa kita cek seperti ini ya. Nah, ini web kita sudah bisa diakses. Jadi misalnya kalau kalian mau akses web saya, itu tinggal akses ini saja, site google.com/view virtual class Harry. Nah, ini kita copy, saya buka di tab baru, saya paste ya, atau saya misalnya buka dari browser lain. Nah, ini saya buka dari Firefox. Nah, ini saya buka dari Firefox, kita tempel dan kunjungi. Nah, ini webnya saya sudah launching, sudah jadi bisa diakses. Ini kalau saya klik linknya, dia akan menuju ke link deskripsi mata kuliah pemrograman web. Kemudian kalau kita buka yang pemrograman mobile, dia akan masuk ke pemrograman mobile. Kalau kita buka lagi yang link lain ya, tadi aplikasi perkantoran. Nah, ini larinya ke sini. Oke, bentar, ini dia tidak terdisplay. Nah, ini karena sistem sharingnya belum dilakukan, sharing filenya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Bentar, kita lari lagi ke sini. Nah, ini di open new tab dulu. Nah, ini sharingnya saya buka. Di sini saya ganti advance. Nah, di sini kan private only, jadi hanya saya saja yang bisa mengakses. Ini saya ganti menjadi on public on the web ya. Ini saya save. Oke, kalau sudah down, kemudian kita coba lagi buka. Nah, ini sudah bisa ya, sudah bisa diakses. Jadi caranya seperti itu untuk supaya dokumennya bisa diakses dari publik. Nah, jadi misalnya kalau Anda tidak punya skill programming atau bagaimana sih cara membuat web yang bagus, atau cara bikin web itu gimana, nah ini ada aplikasi. Kalau di Google itu ada ya, namanya Google Set ini. Jadi tinggal drag and drop saja. Oke, tutorial yang mengisi kontennya saya akhiri sampai sini. Nanti di konten berikutnya saya akan bikin bagaimana cara menglinkkan button WA di sini langsung ke pesan WA. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya.